Nah, bagaimana tren AI terbaru dapat mempengaruhi bisnis nih teman-teman? AI itu memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang yang dapat menghemat waktu dan biaya nih teman-teman. Nah, contoh di kasusnya itu seperti RPA atau Robotic Process Automation di perusahaan asuransi untuk mengotomatisasikan klaim dan pengolahan data pelanggan. Nah, selain itu ada juga AI untuk chatbot ya. Ini juga udah saya jelaskan tadi, chatbot itu bakalan marak banget di dunia AI nanti. Makanya teman-teman, saya encourage teman-teman untuk membuat chatbot sendiri projectnya untuk jadi portofolio teman-teman tersendiri ya untuk berkarir di bidang AI dan data gitu. Nah, selanjutnya analisis datanya itu bisa dari segi AI driven sentiment analysis. Kalau ngomongin sentimen berarti kita ngelihat klasifikasi daripada komentar atau daripada survei untuk memahami persepsi pelanggan terhadap produk yang teman-teman jual ya. Nah, sekarang desain itu bisa pakai AI teman-teman. Kalau teman-teman bisa melakukan prompt dengan canggih atau prompt yang teman-teman lakukan itu bagus, itu biasanya desain atau gambar yang akan muncul pun akan sangat bagus teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menjadi desainer handal untuk membuat gambar yang bagus ya. Nah, contoh aplikasinya AI dalam desain produk yang dikemukakan oleh Nike ini menciptakan desain sepatu yang lebih inovatif ya teman-teman. Nah, kemudian kita ngomongin soal masa depan AI-nya nih. Kita ngomongin yang pertama paling penting yaitu etika dan regulasi. Seiring dengan perkembangan AI, isu-isu etika dan regulasi akan menjadi semakin penting nih teman-teman. Kenapa? Karena bisnis perlu memastikan bahwasannya penggunaan AI yang akan kita suntikan pada proses bisnis nanti itu bakalan sesuai nggak nih sama standar etika yang sudah berlaku itu ya, atau peraturan yang sudah berlaku. Nah, contoh kasusnya penggunaan AI yang bertanggung jawab di perusahaan teknologi seperti Microsoft itu bisa mengembangkan pedoman etika sendiri nih untuk penggunaan AI-nya teman-teman ya. Jadi makin gila aja nih AI-nya karena dia bisa mempertimbangkan dan mengembangkan kira-kira peraturan etika yang seperti apa ya dalam penggunaan AI yang dibuat gitu ya. Nah, terus kita ngomongin soal kolaborasi manusia dan AI. Di masa depan itu kolaborasi antara manusia dan AI itu akan menjadi lebih umum ya teman-teman. Di AI itu akan membantu manusia dalam tugas-tugas yang kompleks, sementara manusia akan memberikan sentuhan kreatif aja ya. Misalnya kalau kita sering pakai ChatGPT itu kita tinggal memparafrase bagian tertentu aja ya, sehingga parafrase atau hasil yang dihasilkan itu jadi lebih menarik dan lebih eye-catching aja sih, jadi nggak full AI gitu. Contoh aplikasi AI itu dalam pengambilan keputusan bisnis nih di IBM itu bisa merancang atau merekomendasikan keputusan strategis untuk perusahaannya. Nah, itu beberapa studi cases untuk beberapa aplikasi AI yang sedang tren masa kini ya. Tapi sekarang yang lebih tren itu lebih ke multimodal ya. Multimodal atau large language model seperti ChatGPT, Claude, kemudian Gemini, hingga DeepSeek itu jadi salah satu hal penting ya. Salah satu hal yang lagi tren sekarang. Oke, kalau teman-teman belum pernah nyobain apa yang udah saya sebutkan, saya encourage teman-teman buat sekarang nyoba website-website tersebut dan ngerasain bagaimana gilanya AI. Nah, kalau teman-teman nggak buruan eye-catching dengan teknologi yang sedang tren sekarang, kemudian beberapa tahun ke depan bakalan ketinggalan karena teknologi AI bakalan lebih cepat gitu ya, dan aplikasinya juga bakalan lebih variatif. Makanya isu-isu yang berhubungan dengan PHK massal atau pekerjaan-pekerjaan yang bakalan hilang itu secara logis akan terjadi gitu, karena AI juga akan sangat-sangat berkembang, sangat-sangat inovasinya sangat-sangat tinggi lah di dunia ya. Oke, itu aja dari saya di pertemuan kali ini. Jangan lupa dijawab tugas dan kuis yang sudah ada di website. Kemudian dipersiapkan juga beberapa hal penting untuk persiapan UAS. Di UAS yang akan saya berikan itu adalah materi dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Jadi teman-teman siapkan aja belajarnya, catatannya juga. Ini nanti isinya akan dilaksanakan kira-kira 2-3 minggu yang akan datang lah dari waktu video teks saya ya. Tapi yang paling penting teman-teman bisa menjawab apa yang akan ditugaskan nanti di isinya gitu. Itu aja dari saya. Kalau teman-teman nanti ada kendala
baik itu dari website atau dari penugasannya, itu jangan lupa dikabarkan aja, diinformasikan ke saya atau lewat grup, untuk kemudian saya bisa follow up apa yang teman-teman butuhkan gitu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.